Halo teman-teman semuanya. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya bagaimana bentuk dari molekul yang kita ketahui sekarang? Misalnya H2O yang membentuk uap air maupun pada batuan dan kristal yang menyusun kehidupan kita. Nah, rupanya bentuk dan struktur molekul tersebut mengikuti sejumlah aturan yang akan kita bahas dalam video ini. Jadi di dalam video ini kita akan membahas apa itu teori VSPR, serta cara-cara dan bagaimana kita dapat menentukan bentuk maupun struktur dari molekul. Oleh karena itu, teman-teman, jangan lupa simak video ini sampai habis. Dadah! Oke teman-teman semuanya, nah materi pertama yang akan kita bahas dalam video ini adalah kita akan membahas definisi dari teori VSPR. Jadi teori VSPR atau merupakan kepanjangan dari Valence Shell Electrochemical Pair Repulsion adalah teori yang menjelaskan bentuk atau geometri molekul dengan dasar tolak-menolak pasangan elektron di kulit atom pusat. Nah, intinya semua pasangan elektron baik yang membentuk ikatan maupun yang membentuk pasangan bebas akan saling tolak-menolak dan menata diri sejauh mungkin satu sama lain. Penataan ini akan meminimalkan gaya tolak dan menentukan sudut serta bentuk akhir dari molekul seperti bentuk linear, segitiga, tetrahedral, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, langkah-langkah dari penentuan bentuk molekul akan kita bahas selanjutnya dalam video ini. Dadah! Oke teman-teman semuanya, setelah kita membahas definisi dari teori VSPR, sekarang kita akan membahas hal yang lebih penting lagi, yaitu langkah-langkah dalam menentukan bentuk molekul. Di sini saya membagi menjadi 5 langkah. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus bisa menggambarkan serta menentukan struktur Lewis, di mana struktur Lewis ini sudah kita pelajari dari kelas 10. Nah, di dalam struktur Lewis itu terdapat kaidah-kaidah seperti kaidah duplet, kaidah oktet, serta kita harus bisa menuliskan atom pusat dan semua ikatannya dengan atom lain, lengkap dengan elektron valensinya. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus bisa menghitung daerah elektron, di mana dengan cara kita menghitung jumlah kelompok elektron di sekitar atom pusat. Satu ikatan itu dihitung 1, serta pasangan elektron bebas itu juga dihitung dengan 1. Nah, langkah yang ketiga adalah kita dapat menentukan bentuk dasar dengan mencocokkan jumlah kelompok elektron dengan bentuk umum, seperti bentuk linear, bentuk planar, dan sebagainya. Langkah yang keempat adalah kita harus bisa memeriksa pasangan bebas. Nah, kita melihat apakah ada pasangan elektron bebas. Jika ada, bentuknya itu bisa berubah dan sudut ikatan itu bisa mengecil. Langkah yang kelima adalah kita baru bisa menentukan bentuk akhir dari molekul yang sudah kita buat yang sesuai setelah kita mempertimbangkan pasangan dari elektron bebas. Di mana langkah-langkah ini dan cara-cara kerjanya akan dijelaskan oleh teman-teman saya dalam video ini. Jadi jangan lupa simak pembahasan ini selanjutnya. Dadah! Halo semuanya, kan kalian sudah mendengarkan penjelasan dari teman kita. Sekarang kita mulai dengan cara kerjanya. Sebenarnya kita mau langsung aja cara kerjanya, tapi ada beberapa dari kalian belum belajar dari materi kelas 10. Udah kita mulai aja sekarang ya. Kita masuk dengan konfigurasi. Ini materi dari kelas 10 dan kita pelajari konfigurasi menurut Niels Bohr yang seperti gini. Wah, 8, 18 dan selanjutnya. Kenapa enggak 10, 8 yang lain? Memang menurutnya seperti gini. Berarti untuk susunan yang 6 ini berarti 2, 4 dan 8, 6. Nah, ini untuk konfigurasi. Dan selanjutnya ke elektronegatifan. Berarti kan di sini kan barisannya 8. Ini kan belum stabil, berarti ada kurang berapa? Berarti di sini 4. Dia kan membutuhkan 4 lagi untuk stabil menjadi 8. Berarti dia membutuhkan 4 dari luar. Sama juga dengan ini. Berarti dia butuh 2 dari luar. Nah, dan untuk 1, 2, dan 3 itu adalah minus. Dia membutuhkan dari luar. Kalau untuk 4, 5, 6, 7, dan 8 itu adalah simbolnya plus. Dia yang mengeluarkan.
Berarti hasil ini adalah C 6 O 2. Untuk cara mengerjakan ini kita melakukan seperti ini. Berarti sini C2 dan O4. Ini bisa langsung coret menjadi CO2. Ini untuk hasil yang pertama. Habis kita mencari konfigurasi elektronnya, sekarang kita melakukan struktur Lewis. Saya mau kalian buka halaman 48 di LKS Kimia. Nah, lihat di sini kan berarti C ada 1, berarti dia sebagai atom inti yang terletak di tengah, dan O-nya ada 2, di kiri dan kanan. Karena kita melihat ke hasilnya yang ini. Di C-nya terdapat 4, berarti dia di sini. Dan di O-nya terdapat ada 6. Kan yang 4 di sini dia membutuhkan 4 dari luar sebagai menjadi 8 agar stabil. Berarti dia mengambil dari yang C. Sama juga yang di sini. Menjadi 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 berarti stabil. Sama juga dengan C, dia membutuhkan 4. Berarti dia mengambil kedua O di sini. Menjadi 8 sudah stabil. Berarti gambaran ini untuk melihat gambar ini buka halaman. Untuk melihat gambaran ini buka halaman 65. Atau kalian bisa lihat halaman 66. Yang seperti ini berarti dia 180 derajat. Nah, yang hanya di sini hanya linear. Saya mau kasih catatan. Yang tadi kan gambarannya seperti begini dan begini. Karena kedua tersebut ada ikatan. Dan di sini bernamanya duplet. Oh, kalau yang seperti H2O, H2 ini gambarannya seperti ini. Nah, di sini kan berarti ada ikatan. Berarti di sini namanya duplet. Duplet itu artinya yang berisi 2. Nah, ini kan nggak ada hubungan. Berarti di sini namanya kalau begini nih gambarnya seperti ini. Yang tidak ada hubungan tuh menjadi oktet, berarti gambarnya seperti ini. Untuk itu dari saya, kita selanjutkan ke orang selanjutnya. Saya akan menjelaskan apa itu segitiga datar dan bagaimana cara mencarinya. Segitiga datar mempunyai 3 atom di sekeliling atom pusat. Kemudian dia mempunyai sudut 120 derajat.
Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita ambil contoh BF 3. Pertama-tama kita harus menentukan elektron valensinya. B-nya 3 dan F-nya 7. Kemudian kita akan menggambarkan struktur Lewis-nya. B-nya 3, kemudian F-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sininya juga sama. F-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini B-nya membutuhkan 6 dan F-nya membutuhkan 8. Kita ambil B-nya dari sini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian F-nya juga kita ambil dari B. Oke. Ini untuk gambar struktur Lewis-nya. Untuk gambar teori VSPR-nya seperti ini. Dan sudutnya 120 derajat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tetrahedral. Apa sih itu tetrahedral? Tetrahedral adalah bentuk molekul dengan satu atom pusat yang terikat pada 4 atom lainnya, membentuk susunan 3 dimensi menyerupai 5 segitiga dengan sudut ikatan sekitar 109,5 derajat. Ciri-ciri tetrahedral meliputi 4 sisi, 4 titik sudut, 6 rusuk, serta sudut ikatan antar atom pusat dan atom terikat sekitar 109,5. Oke, kita langsung masuk. Contoh soal dari tetrahedral itu ada H dan O. H dan O ini bukanlah bentuk tetrahedral itu sendiri, melainkan dapat menjadi atom pusat dalam struktur molekul tetrahedral, seperti atom H dalam gas metana CH4 dan oksigen dalam ion H2O. Nih, CH4 kan, C-nya itu kan, C-nya langsung ke ininya, C itu kan elektronnya ada 4, 1, 2, 3, 4 berpasangan dengan H. Ini H nih, ini H, 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah bener nih, ini udah bener. Tapi kalau mau betul, ya bukan betul sih, ini udah benar. Tapi kalau mau pokoknya itulah ya, ini gini caranya nih. C ini kenapa jarak ya, karena elektron C ini dengan H nggak boleh berdekatan, jadi harus jauh gitu. Jadi kita makanya
C garis H, ini ada H, ini garis lagi H. Nah ini baru bener nih, udah betul-betul termasuk tetrahedral. Jadi kita langsung ke template-nya itu kayak ini A X garis X garis X. Jadi kalau ditanya sudut ikatannya itu berapa? 109,5 derajat. Ya. Ini kan tetrahedral itu kan, tetra itu kan 4, hedral jadi 4 tangan. Jadi ini ada tangannya nih, 1 2 3 4. Ini sudutnya segini. Oke, ini contoh untuk CH4. Jadi kalau contoh lainnya kan kayak H2O, sama aja nih kayak gini. CH4 caranya gini juga, sama aja ya, emang sama sih. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan trigonal piramida. Trigonal piramida adalah geometri molekul yang memiliki satu atom pusat dan dikelilingi oleh 5 atom lainnya. Atom yang warna putih ini disebut atom aksial, dan atom yang warna hitam ini adalah atom ekuatorial. Sudut antara atom aksial dan ekuatorial itu adalah 90 derajat, dan sudut antara atom ekuatorial itu 120 derajat, dan sudut antara atom aksial itu 180 derajat. Kita masuk ke contoh soal. Kita ambil PCl 5. Jumlah elektron valensi PCl5 itu adalah jumlah elektron P itu adalah 5 dan Cl 5 kali 7 sama dengan 35. Jadi jumlahnya adalah 40. Sekarang kita lanjut buat struktur Lewisnya. Nah, di sini sudah dikatakan trigonal piramida karena atom P memiliki 5 atom Cl yang terikat tanpa adanya pasangan elektron bebas. Sekian dari saya, terima kasih. Saya menjelaskan apa itu octahedral dan memberikan contoh soalnya. Kita bercontoh kurang gambarnya seperti ini. Lanjut, pertanyaannya, tentukan molekul geometri dan
polaritasnya. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah pertama itu ya, S6. Oke, langsung ke E6 kali 7 sama dengan 42E. Oke. Total ada 48 E atau 24 pasang. Langkah kedua, taruh S di pusat. Jadi di sini, ini tengah ini guys, teman-teman. Lalu hubungkan 6F. Ini F tuh 2, 3, 4, 5, 6. Hubungkan 6F ke S atau 6 ikatan tunggal. Langkah ketiga, langkah ketiga, setiap F setiap F itu membutuhkan 3 pasangan yang bebas atau 6E untuk mencapai konfigurasi. Jadi langkah keempat, S menggunakan 6 pasang untuk ikatan. Langkah kelima, S memiliki 6 region ikatan dan 0 pasangan. Kesimpulannya, SF 6 struktur Lewis seperti gambar bentuk oktahedral. Dengan sudut 90 derajat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, jadi begitulah video mengenai penjelasan teori VSEPR dan bentuk molekul. Jadi harapan saya adalah teman-teman bisa memahami bagaimana cara kita menentukan bentuk molekul. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Bu Febri karena telah memberikan tugas ini kepada kami. Juga kepada teman-teman semuanya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai habis. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!